Selamat siang, nama saya Endang Derajat. Saya pemilik dan pendiri dari Museum Layang-Layang Indonesia yang didirikan lebih dari 18 tahun yang lalu, tepatnya di 21 Maret tahun 2003. Di mana saat itu layang-layang itu sudah mulai tidak booming lagi, orang sudah melupakan karena perubahan dari permainan yang modern dengan yang tradisional. Jadi saya mengumpulkan layang-layang ini dan sudah bergerak di bidang layang-layang ini sejak 30 tahun, lebih dari 30 tahun yang lalu, di mana akhirnya layang-layang ini menyita waktu saya, tapi yang saya sangat bahagia sekali karena selama sekian tahun orang sudah mengenal kembali lagi kepada permainan layang-layang, di mana permainan ini merupakan satu budaya yang harus dilestarikan. Dan konon kabarnya Indonesia adalah yang pertama kali bermain layangan dengan adanya situs di salah satu gua di Kendari, di Pulau Munang. Itu ada gunung, ada guanya, gunungnya kecil aja, bukit. Ada gua di sana, ada lukisan purba di mana mereka secara kasat mata melihat bahwa sudah 4000 tahun yang lalu. Tapi kalau yang diklaim oleh orang-orang adalah dari Cina. Cina itu mulai sudah 2500 tahun yang lalu. Nah, kalau Indonesia kan tidak ada budaya menulis, dia bertutur kata. Jadi kalau Cina itu kan budaya menulis, jadi mereka bisa mendeklar bahwa oh saya udah 2500 tahun yang lalu kurang lebihnya gitu kan. Dan itu sangat bagus sekali. Nanti saya akan bikin bukunya step by step pembuatan layangan itu, namanya Kagati Kolope, yang terbuat dari daun ubi hutan. Di tempat sekitar guanya itu hanya ada daun itu. Jadi udah ribuan tahun mereka pakai itu. Dan saya masih lestarikan, nanti di dalam museum itu ada daun-daunnya, ada macam-macam daunnya, karena memang dari awal itu kan kita sebelum ada kertas itu kan mereka pakai kain dari serat sutra bahasa gitu kan, sampai akhirnya ketemu itu. Tapi awal sekali adalah dari daun. Jadi sejarahnya itu memang daun duluan daripada yang lain-lain. Dan kalau untuk di museum saya itu kita membelajarkan bagaimana cara atau kita bercerita tentang layang-layang baik itu tradisional ataupun yang lain, karena kita ada 4 jenis. Jadi ada layang tradisional, ada kreasi, ada juga sport, dan sebetulnya layangan adu itu masuk dalam sport. Dan layangan adu yang bentuknya diamond shape itu sampai sekarang masih dipermainkan, masih dikompetisikan di luar negeri secara internasional, dan sampai sekarang masih. Jadi memang 6 tahun yang lalu masih Indonesia unggul, tapi kok sekarang udah kalah sama teknologi karena mereka belajar tekniknya. Kalau di kita kan by nature aja kan, jadi lomba-lomba kita tinggal ngikutin. Kalau di sana tuh pakai latihan, mereka pakai beban dulu, narik ya. Kalau di kita kan enggak. Nah itulah keunggulan dari orang-orang yang meniru kita gitu untuk berlayang-layang. Awal ibu kepikiran gitu, alasan ibu mau bikin museum layang-layang ini gitu, alasannya tuh karena apa ya Bu? Karena koleksiku sudah terlalu banyak, jadi saya memang senang untuk mendekor rumah pakai layangan. Jadi saya beli dari Bali, saya beli dari luar negeri gitu kan, terus saya dekor. Senangnya itu, cuman waktu itu bidang saya tuh sebetulnya jauh dari orang yang mencari matahari. Kalau saya dulu di kecantikan, saya punya lembaga pendidikan dan sebagainya. Saya bikin buku, belasan buku untuk kecantikan. Terus bosen. Setelah lebih dari 20 tahun saya bosan, akhirnya saya beralih ke layang-layang karena saya di situ melihat bahwa tidak ada keinginan orang untuk melihat layang-layang itu sebagai suatu permainan kan. Kalau saya melihat dari itu adalah satu budaya
budaya yang harus kita lestarikan. Dan alhamdulillah pengunjung yang kesini juga banyak sekali, setahunnya, tiap tahun itu mesti bertambah. Dan biasanya mereka dari sekolah-sekolah, mereka field trip. Jadi kalau hari Sabtu Minggu dengan keluarga mereka datang, tapi kalau enggak mereka dari sekolah. Cuman karena pandemi ini ya alhamdulillah masih ada juga yang virtual. Jadi itu malah lebih luas ya. Jadi malah ada yang dari Surabaya, ada Jogja, ada Palembang, ada mana gitu ya, mereka ada belajar di kita secara virtual. Terus ini di museum ini juga selain dipajang juga ada yang untuk dijual kan ya Bu ya? Ada. Untuk dijual perkiraan harganya dari berapa sampai berapa? Kita buat kalau di sini itu sekitar 40 sampai 100-an sekian, 125, 150. Karena kita juga melihat bahwa daya beli kita kan juga 40.000 atau 50.000, mereka masih lihat, aduh kok layang-layang itu. Pada mereka ngelihat kalau layangan Cina dengan bentuk yang sama itu bisa lebih murah, bisa 30.000 dapat. Tapi kan sebentar udah rusak. Kalau ke museum layangan sudah jaminan, misal pun rusak patah, mereka bawa ke sini kita repair. Tapi kalau untuk yang besar-besar kita juga melayani karena museum ini kan museum swadaya masyarakat. Jadi saya harus berusaha untuk mendatangkan uang. Saya menjual layang-layang yang besar-besar, yang ukuran besar sampai puluhan meter itu saya jual ke luar negeri karena memang harganya sudah cukup mahal, di atas $500 gitu ya. Jadi lumayan sampai $1.000 juga ada. Kalau di sini kita nggak laku, aduh kok mahal bener sama dengan rumah BTN ku, udah kan gitu kan. Tapi ya make sense ya, karena memang penghobi itu kan kadang-kadang udah nggak mikirin harga kan. Ya alhamdulillah. Terus kalau untuk penghargaan untuk museum ini apa aja ya Bu yang sudah dapetin? Kita kebanyakan dari Muri untuk museum daun, untuk layang-layang daun yang kita buat itu yang terbesar. Itu 4 meter 20-an. Lalu ada juga dragon, layangan naga yang bisa ratusan meter, itu juga kita bisa dapat. Lalu ada delta yang paling besar layangan semacam mungkin sekitar 8 kali ada sudah dari Muri. Kalau dari pemerintah baru 1 sebagai museum inovatif, karena memang kita bedanya tidak seperti museum yang lainnya. Kalau kita museum yang terus berkembang. Terakhir Bu, ajakan untuk masyarakat ke museum layang-layang. Ya, saya menghimbau untuk guru-guru, murid-murid, orang tua yang memperhatikan untuk anak-anak itu melihat sendiri bagaimana proses pembuatannya, dan mereka juga membuat. Jadi mereka lebih tertarik, tidak seperti di museum lain kan hanya melihat saja. Oh ini kita ada pembelajarannya, jadi unsur edukasinya juga cukup besar. Jadi selain layangan ada macam-macam ya, ada keramik, tapi juga mesti ada itu layangannya kita bikin, oh keramik bentuk apa, ada mesti ada gambarnya atau apa, terus atau batik itu mesti tetap ada layangan. Karena memang ini museum layangan.